Dalam hidup, satu hal yang pasti akan datang pada kita adalah kehilangan. Orang yang kita cintai, tempat yang kita rindukan, momen yang kita harap akan abadi. Semua perlahan akan pergi. Dan saat itu terjadi, hati kita menolak. Kita bertanya, kenapa harus aku? Kita menangis, marah, atau diam, tak tahu harus bagaimana. Tapi dalam Stoikisme, kehilangan bukan sesuatu yang asing. Bahkan, kehilangan adalah bagian tak terhindarkan dari hidup yang bijak. Jangan katakan, aku telah kehilangan sesuatu. Katakan, aku mengembalikannya. Epictetus. Karena tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan orang yang paling kita sayangi, hanyalah titipan semesta. Anak, pasangan, orang tua, sahabat, bahkan tubuh dan waktu kita sendiri, semuanya datang untuk pergi. Datang untuk mengajarkan sesuatu, lalu kembali ke tempat asalnya. Filsuf Stoik tidak mengajarkan kita untuk membuang emosi, tapi mengajarkan kita untuk mengalir bersama kenyataan, tanpa dihanyutkan olehnya. Menangis boleh. Merasa kehilangan itu wajar. Tapi jangan biarkan kehilangan itu menghapus akal sehat kita. Kehilangan bukan akhir, tapi awal kesadaran. Kehilangan itu menyakitkan. Tapi terkadang, kehilangan justru membuka mata kita, lebih dari kehadiran yang selama ini kita anggap biasa. Saat seseorang pergi, ada ruang kosong yang tertinggal. Dan dari ruang kosong itulah kita mulai melihat betapa berharganya sesuatu yang pernah kita miliki, betapa dalamnya cinta yang dulu mungkin tidak kita sadari sepenuhnya. Namun Stoikisme mengajarkan kita hal ini. Kehilangan bukan akhir, tapi awal. Awal dari kesadaran. Awal dari pertumbuhan batin. Awal dari cinta yang lebih bijak, yang tidak bergantung, tidak menggenggam, tidak menuntut untuk abadi. Jangan menangis karena sesuatu telah pergi. Bersyukurlah karena kamu pernah memilikinya. Marcus Aurelius, Paraphrase. Seseorang tidak harus tinggal selamanya agar berarti. Bahkan perpisahan pun bisa meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah hilang. Saat kamu kehilangan, kamu belajar menata ulang harapan. Kamu belajar bahwa dunia ini tidak berjalan sesuai keinginanmu, dan itu tidak apa-apa. Karena hidup bukan tentang mengendalikan semuanya, tapi tentang mengendalikan dirimu ketika semuanya tidak bisa kamu kendalikan. Kehilangan membawamu lebih dekat dengan kenyataan bahwa hidup itu rapuh, waktu itu terbatas, dan setiap detik adalah kesempatan, bukan untuk menggenggam lebih erat, tapi untuk menghargai lebih dalam. Dan dari sanalah, kesadaran lahir. Kesadaran bahwa mencintai bukan soal memiliki, tapi tentang menghormati kehadiran, sekecil apapun durasinya. Kesadaran bahwa tidak ada yang bisa kita tahan selamanya, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita melepaskannya. Jadi, ketika kamu merasa hidupmu hancur karena kehilangan, ingatlah, ini bukan akhir ceritamu. Ini adalah bab baru, yang akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu makna sesungguhnya dari memiliki dan melepaskan. Menguatkan diri, bukan mengeraskan hati. Melindungi diri. Dan salah satu cara paling umum untuk melindungi diri, adalah dengan mengeraskan hati. Kita berkata, aku harus kuat. Tapi yang kita lakukan, bukan membangun kekuatan dari dalam, melainkan membangun tembok setebal mungkin agar tidak lagi bisa dilukai. Tapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih bijak. Kekuatan sejati bukan pada seberapa keras hati kita, tapi pada seberapa dalam kita bisa merasakan luka, tanpa kehilangan arah. Kamu tidak harus jadi batu. Kamu tetap boleh menangis. Kamu tetap boleh rindu. Kamu tetap boleh merasa hancur. Karena yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang bisa bangkit dengan hati yang tetap jernih. Tidak pahit, tidak dingin, tidak menutup diri dari dunia. Hati yang keras bukan bukti kekuatan, tapi tanda bahwa kita sedang menjauh dari kemanusiaan. Refleksi Stoik Modern. Jangan salah paham. Menguatkan diri bukan berarti menolak perasaan. Justru dengan mengenali emosi itulah kamu bisa berdiri lebih kokoh. Bukan dengan menyangkalnya, tapi dengan mengolahnya secara sadar. Menguatkan diri berarti menerima bahwa kehilangan itu menyakitkan, tapi bukan akhir segalanya. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tapi responmu, itu milikmu sepenuhnya.
Menerima bahwa kehidupan terus berjalan, dan kamu berhak untuk tetap hidup dengan damai meski hati pernah remuk. Dan itulah inti Stoikisme, menerima realitas, tanpa membiarkannya mencabut ketenangan batinmu. Tidak perlu menjadi dingin, tidak perlu menjadi sinis. Cukup jadilah tenang, dan terus melangkah. Sasaran jadi hari ini. Jika kamu sedang berjuang dengan kehilangan, jangan tutup hatimu sepenuhnya. Tutuplah hanya sementara, untuk bernafas, untuk menyembuhkan. Lalu perlahan, bukalah kembali, bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sadar. Kamu kuat, bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tahu cara sembuh, tanpa kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Mengubah rasa kehilangan menjadi rasa syukur. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, ketika sesuatu yang kita jaga selama ini hilang, wajar jika yang pertama hadir adalah air mata, hampa, dan pertanyaan, kenapa harus aku yang kehilangan? Tapi dalam filsafat Stoik, kita diajak untuk melihat dari sudut yang berbeda. Tidak untuk menyangkal rasa sakit, tapi untuk mengolahnya, agar dari luka itu tumbuh makna. Jangan fokus pada apa yang telah hilang. Tapi syukurilah bahwa kamu pernah memilikinya. Marcus Aurelius, Adaptasi. Berhentilah melihat kehilangan sebagai akhir yang menyedihkan. Lihatlah sebagai tanda bahwa kamu pernah mengalami sesuatu yang indah. Bahwa kamu pernah merasakan kehadiran, cinta, dan kebersamaan, yang tidak semua orang punya kesempatan untuk menjalaninya. Bayancan. Betapa hampa hidup ini jika kita tidak pernah memiliki apa-apa untuk dirindukan. Maka rindu itu adalah bukti bahwa kamu pernah punya sesuatu yang begitu berarti. Kamu bisa bersedih, tapi jangan biarkan kesedihan itu menghapus rasa syukurmu. Karena di balik kehilangan, ada kenangan. Dan di balik kenangan, ada pelajaran. Dan dari pelajaran itu, kamu tumbuh. Belajar dari alam semesta dalam Stoikisme. Alam adalah guru yang besar. Lihatlah pohon yang gugur. Daunnya hilang setiap musim, tapi ia tidak menangis. Ia tahu, setiap kehilangan adalah bagian dari siklus kehidupan. Dan ia akan tumbuh lagi, lebih kuat, lebih tenang. Kamu pun sama. Apa yang hilang bukan hukuman, tapi undangan untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Alih-alih terus bertanya, mengapa dia pergi? Mulailah bertanya, apa yang telah aku pelajari darinya? Dari luka ke rasa syukur. Rasa kehilangan mengajarkan kita untuk tidak menggenggam terlalu erat. Rasa kehilangan membuat kita lebih menghargai saat kehadiran masih ada. Dan rasa kehilangan memperhalus hati kita, agar lebih bijak mencintai ke depan. Rasa syukur tidak selalu datang dari hal yang menyenangkan. Kadang justru dari hal yang menyakitkan, yang membuat kita lebih sadar, lebih hadir, dan lebih hidup. Jadi hari ini, alih-alih menyesali yang telah pergi, ucapkan dalam hati, terima kasih telah hadir. Terima kasih untuk pelajaran. Terima kasih, karena dari kehilanganmu, aku menemukan kembali diriku. Akhirnya, semua akan pergi, termasuk kita. Pada akhirnya, semua akan pergi. Orang yang kita cintai, tempat yang kita rindukan, kenangan yang kita genggam erat, perlahan akan menghilang, satu persatu, seperti senja yang tenggelam pelan di balik cakrawala. Dan, kita pun akan menyusul. Tubuh ini, waktu ini, kesempatan ini, semuanya terbatas. Itulah yang diajarkan Stoikisme lewat satu kalimat sederhana tapi mendalam. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk membuat kita putus asa. Tapi agar kita benar-benar hidup. Agar kita tidak menunda mencintai. Agar kita tidak menunggu besok untuk memaafkan. Agar kita tidak menunggu kehilangan dulu, baru menghargai kehadiran. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, sedang dalam perjalanan menuju ketidakadaan. Kehidupan bukan milik kita, tapi pinjaman sementara. Anak yang kamu peluk hari ini, suatu saat akan berjalan menjauh. Pasangan yang kamu cintai hari ini, suatu saat akan berpulang lebih dulu, atau kamu yang pergi lebih dulu. Kita semua hanya singgah. Maka jangan terlalu menggenggam. Jangan terlalu terikat. Cintailah tanpa mengikat. Peluklah tanpa menggenggam terlalu kuat.
Itulah cinta dalam Stoikisme. Cinta yang bebas dari rasa memiliki, tapi penuh penghargaan. Cinta yang tahu bahwa segalanya hanya sementara. Dan justru karena itu, kita memilih untuk hadir sepenuhnya. Hari ini, di sini, sekarang. Kalau semua akan pergi, maka biarlah kita pergi dalam kedamaian. Jangan tinggalkan dunia ini dengan hati yang pahit. Jangan habiskan hari-harimu dengan marah, kecewa, atau dendam. Maafkan yang bisa dimaafkan. Lepaskan yang sudah waktunya dilepas. Dan hargailah setiap detik. Karena kamu tidak tahu berapa banyak detik yang tersisa. Karena akhirnya, semua akan pergi. Tapi yang tidak akan pernah hilang, adalah bagaimana cara kamu menjalani hidup ini. Jika kamu sedang kehilangan, jika hatimu masih luka, tenanglah. Kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak perlu sempurna untuk bertahan. Cukup kuatkan hatimu, pelan-pelan, dan teruslah hidup dengan tenang, dengan makna, dengan kesadaran penuh. Karena mungkin, itulah satu-satunya cara agar kita bisa meninggalkan dunia ini, bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa syukur. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ceritamu bisa jadi kekuatan untuk orang lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap lembut, dan tetap jaga dirimu dengan penuh kasih.